Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Pada pembahasan kelanjutan yang terdahulu, yang mana pada pembahasan terdahulu kita diajari untuk tata cara sholat yang khusyuk, sehingga khusyuknya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua ini perlu belajar ya. Nah, seringkali sholat kita ini jauh dari namanya khusyuk. Jadi pelajaran terdahulu kita diajari bahwasanya yang mengganggu kekhusyuan sholat itu ada secara zahir dan juga ada secara batin. Kalau secara zahir gangguannya itu misalnya apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau sholat sedangkan di depannya itu ada kain, ya, yang kain itu bercorak. Kemudian Nabi merasa terganggu dengan keberadaan kain yang bercorak seperti kelambu gitu misalnya ya. Atau mungkin sekarang juga ya sering terjadi di tembok-tembok yang dilukis atau digambar-gambar nggak polos itu ya, sehingga mata ini menjadi mengikuti bentuk corak tersebut, pikiran mata ini begitu. Maka Nabi mengatakan innaha alhadni anifan an sholati, sesungguhnya gambar corak tadi itu menyebabkan lupanya diriku barusan tadi an sholati, dari sholatku. Artinya gara-gara melihat corak, menikmati indahnya corak yang ada di depan di depan tempat sholat itu, maka Nabi pun pernah terganggu begitu. Apalagi kita. Kita ya, Nabi yang maksum, Nabi yang terjaga dari segala macam sifat tercela, terjaga. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Itu pun beliau merasa tatkala sholat terganggu dengan motif-motif yang mengganggu mata yang ada di depannya. Nah, kita kadang-kadang ini sholat kita di depan kita ini sudah bagus, warna putih, tapi kitanya menggunakan baju yang warna-warna. Akhirnya jamaah atau makmum yang berada di belakang kita terganggu oleh baju warna yang menarik bagi mata mereka. Itu kira-kira dosa enggak kita ya? Ya, kita ini penyebab mereka tidak khusyuk gara-gara kita. Enggak boleh itu sebenarnya. Ya. Ada kan anak-anak muda, bahkan yang tua juga ada, kadang pakai kaos sudah tulisannya gitu ya. Tulisannya macam-macam gitu ya. Enggak boleh itu. Harus Harus yang tidak mengganggu matanya orang lain, agar mata orang lain tidak tertarik dengan penampilan kita, paling enggak baju-baju yang kita pakai. Itu mestinya demikian. Itu pembahasan yang terdahulu, masih ingat ya? Baik, nah, itu kan permasalahan zahir, permasalahan yang zahir kelihatan. Maka apa yang harus dilakukan? Hendaklah dihilangkan. Ya,
gambar-gambar corak tadi dihilangkan dari depan tempat sholatnya. Jadi kalau itu berupa tembok yang berwarna-warna, ya ndaklah temboknya dicat gitu ya, dengan cat yang polos, begitu maksudnya. Tapi kalau itu kain, ya, nah, yang dulu dikatakan kain ambijaniyah, nah, jadi ambijan, maka kain itu harus dilepas, dan andai kata perlu ditutup, ya harus ditutup dengan kain warna polos atau putih paling tidak, begitu. Ini cara menghindari gangguan zahir agar hati itu tidak lupa dengan urusan sholat, begitu. Sama dengan kalau di depannya ini ada kotoran, ada kotoran, maka kotoran itu harus dibuang. Ada kadang-kadang ini kita sholat berjamaah, bukan di masjid, tapi kita membeber tempat atau menggelar satu tempat, di tempat yang agak terbuka, maka di depannya ini banyak sandal, ya, sandal milik kita dan milik teman kita. Kemudian kita asal sholat aja, dan yang uniknya kadang-kadang sandalnya ini berada di arah kiblatnya. Maka seakan-akan kita ini sholat menghadap sandal, itu nggak bagus. Sebaiknya kalau kita menghadap kiblat, sedangkan orang-orang datang dari arah kiblat sana, maka sandalnya ditaruh sebelahnya atau taruh belakangnya. Kalau kita di Indonesia mungkin lebih mudah, kiblat itu kan berada di barat itu ya, arah barat. Maka kalau kita sholat menghadap barat atau kiblat di barat, ini tempat terbuka misalnya, jangan sampai meletakkan sandal di mana? Di arah baratnya itu. Paham ya? Ini juga mengganggu. Paham ya? Demikian juga ada hal-hal lain, foto misalnya. Kalau bisa jangan taruh foto itu di tempat arah kiblat. Gitu ya. Kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang tidak mengharamkan foto. Foto ini foto Kodak tuh setel hasilnya di print gitu ya. Nah, tapi kalau bisa jangan diletakkan di arah kiblat. Begitu. Akan mengganggu macam-macam gangguan kita. Gangguan ini kadang kita menikmati wajah yang kita pasang di situ karena kita mencintainya, maka kita menikmati akhirnya lupa dari sholat. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang terbersit. Jangan-jangan saya ini sujudnya menyembah gambar itu kan gitu ya. Maka jangan meletakkan foto atau sesuatu yang seperti itu ada di arah kiblat. Taruh di samping-sampingnya gitu. Paham ya? Baik. Itu kata Imam Al-Maqdisi mengarahkan, yaitu yang penting harus dicabut tempat-tempat yang mengganggu itu. Saya lanjutkan, wa in kana minal mawadil batina, sedangkan kalau gangguan itu secara batin, ya, fatariqu ilajihi an yaruddan nafsa qahran ila ma yaqra'u fis sholati wa yushghiluha bihi an ghairihi. Kalau yang mengganggu itu urusan batin, itu pemikiran, nggak ada wujud zahir di depannya, nggak ada gambar, nggak ada foto, nggak ada barang kayak sandal dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi pikiran kemana-mana, kan sering gitu ya. Nah, mungkin orang yang bekerja di pasar, padahal sholatnya di sini nih, pasarnya ya cukupan agak jauh lah, mungkin 1 kilo tempatnya. Sholatnya di sini, pasarnya 1 kilo dari tempat sini. Tapi sholatnya Allahu Akbar, pikirannya ini bedaku kira-kira aman apa tidak aman gitu ya. Nah, ini kan pikiran namanya. Itu tidak bisa mau dihapus, nggak bisa. Jangankan gitu. Kalau orang kerja misalnya, orang Malang kerja di Jakarta, lah dia sholatnya waktu pulang ke Malang, tapi pikirannya ada di Jakarta. Proyeknya ada di Jakarta. Sambil sholat Allahu Akbar. Ini proyekku kira-kira batal apa enggak batal ya? Menghasilkan atau tidak menghasilkan? Itu kan enggak bisa dihapus. Apanya dihapus? Proyeknya di Jakarta. Maksudnya enggak ada barang yang zahir nyata. Nah, ini gimana caranya? Kata Imam Al-Maqdisi,
bahwa cara untuk mengobati dari penyakit waswas atau pikirannya kemana-mana yaitu an yaruddan nafsa, hendaklah mengembalikan nafsunya atau jiwanya itu kohron dengan paksa kepada mana? Ila ma yakra'u fis sholati, yaitu dipaksa untuk memahami apa yang dia baca fis sholati, di dalam sholat. Begitu caranya. Misalnya kita ini paham doa sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita paham, tapi karena pikiran melayang-layang kemana-mana sehingga tidak terpikirkan bahwa kita dalam keadaan sholat. Maka hendaklah yang pikiran melayang-layang itu harus dipaksa. Oh ya, aku sekarang dalam keadaan sholat. Begitu maksudnya. Ya, aku harus ingat kepada Allah. Jadi memaksakan diri. Itu salah satu pengobatan agar orang itu bisa khusyuk di dalam sholat. Wa yushghiluha bihi an ghairihi. Demikian juga sesuatu yang menyebabkan orang itu lepas dari bab sholat, pikirannya maksudnya ya, pikirannya itu juga harus dibuang dan dikembalikan lagi kepada segala macam urusan sholat, mulai pikiran atau gangguan was-was atau apa saja lah yang menyebabkan orang itu tidak khusyuk, maka kewajibannya harus mengobatinya dengan memaksakan diri. Barangkali mungkin lebih mudah, katakanlah kepada hatimu, aku sedang sholat, aku sedang sholat menghadap Allah, aku sedang sholat menghadap Allah. Sambil kita membaca apa yang harus dibaca, tapi hati kita kalau belum bisa memahami ya apa itu sholat sebenarnya, minimal begitu. Aku sedang sholat. Misalnya rukuk Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sambil kita baca Subhana Rabbiyal Azimi bihamdi, hati kita kalau belum bisa mengartikan atau mendalami arti Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu belum mampu kita cerna dalam pikiran kita. Minimal kita katakan dalam diri kita, ya Allah, aku sedang sholat, aku sedang menghadap Allah, begitu. Sehingga konsentrasi itu akan menjadi di dalam sholat. Itu jauh lebih baik daripada pikiran dibuang kemana-mana. Itu ya. Pikiran kemana-mana, lari ke sana kemari. Ya begitulah namanya pikiran. Baik. Wa yasta'iddu lidzalika qabla dukhuli fis shalah. Dan hendaklah orang tersebut atau pelakunya ini dia mempersiapkan hal itu sejak sebelum masuk urusan sholat, belum nawaitu atau belum usollinya ya. Sebelum usollinya itu dia sudah niat, ya Allah, aku ini akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Sejak apa tadi? Sejak sebelum melaksanakan sholat secara secara resmi maksudnya ya. Jadi pikiran, misalnya kita juga bisa dibantu dengan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, karena itu akan menyebabkan orang terlepas dari was-was. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sebelum sholat baca itu. Kemudian sambil hatinya mengatakan, aku sekarang akan sholat menghadap Allah, aku sekarang menghadap sholat, aku akan sholat menghadap Allah. Jadi kalau ada pikiran kemana-mana ini harus dikembalikan ke urusan sholat. Itu caranya, kata Imam Al-Maqdisi. Begitu. Bi ayyab dia ashghalahu wa yajtahida fi tafrihi qalbihi.
Hendaklah dia ini dengan cara apa? Ayat dia menyelesaikan asghalahu atau melepaskan kesibukannya. Kesibukan duniawinya itu dilepas dengan kata-kata aku sedang sholat menghadap Allah gitu. Kemudian wastahida fi tafrihi qalbi, dan berusaha untuk mengosongkan hatinya dari urusan duniawi yang sedang dia kerjakan. Karena kita ini tidak bisa lepas dari urusan duniawi. Setiap kita itu pasti punya urusan duniawi, maksudnya di luar sholat. Kalau misalnya ustadz, nah ini ustadz mau sholat, dia belum mutolaah apa yang saya ajarkan misalnya. Itu kadang-kadang juga menyulitkan. Loh, saya ini sholat kok mikirin pelajaran nanti gitu. Padahal ini pelajarannya bagus, tapi urusan sholat jadi lupa. Pak guru di sekolahan, urusan matematika. Ini saya harus ngasih PR nanti ini pada murid-murid, ada tugas. Apa yang dipikirkan kalau sholat, misalnya sholat subuh gitu ya. Ini kok saya belum mengerjakan PR ya, gitu ya. Belum memberi PR. Apa yang dipikirkan? Usolli fardhus subhi, pikirannya PR-nya nanti untuk anak-anak yang saya mau dikerjakan mereka itu apa? Itu kadang-kadang masuk. Ibu-ibu mau masak itu. Ini belanja apa ini ya? Gitu Bu ya. Pagi ini belanja apa ya? Sampai siang nanti malam apa? Itu akhirnya terbawa. Itu urusan duniawi. Sama, kita semuanya punya urusan duniawi. Para santri pun demikian. Waduh, ini hari ini ada pemeriksaan kebersihan, padahal tadi kamar saya ini kotor. Wah, ini kena nanti kena marah. Itu terbawa dalam sholat. Seorang bapak ya kadang-kadang belanja untuk keluarganya itu dengan uang hutang. Itu kan gitu Bu ya. Kadang-kadang bapaknya punya hutang. Itu yang dipikirin bukan sholatnya, tapi gimana cara nyaurnya hutang gitu ya, gitu lah, macam-macam ya. Orang ini setiap orang punya kepentingan dunia. Maka saat mau sholat itu maksudnya hendaklah yajtahida, hendaklah bersungguh-sungguh fi tafrihi qalbihi, untuk mengosongkan hatinya dari urusan duniawi tadi. Minimal berapa menit sih orang sholat? 5 menit, 10 menit, minimal 10 menit itu ayo dilupakan dunia kita, gitu maksudnya. Dan kita konsentrasi menghadap Allah. Ini ajaran para ulama salaf yang perlu untuk kita amalkan. Wa yujaddidu ala nafsihi dzikral akhirah wa khataral qiyam baina yadayillahi azza wa jalla wa haulal matla'. Dan juga hendaklah orang tersebut, ya kita yang mau sholat itu ya, yujaddidu ala nafsihi, memperbarui di dalam dirinya atau jiwanya itu apa? Zikral akhirah, mengingat akhirat. Jadi khusus untuk waktu sholat yang hanya setiap sholat sebut saja 10 menit, gak sampai barangkali ya. Kalau kita yang sholat tidak sampai 10 menit, 5 menit aja rasanya sudah panjang kan gitu ya. Nah, sholat kita ini, itu paling tidak dalam 10 menit ini kita luangkan untuk apa? Memperbarui urusan kita dengan akhirat. Ya Allah, gimana dosaku? Ya Allah, bagaimana dengan keimananku? Ya Allah, bagaimana dengan akidahku? Ya Allah, dan lain sebagainya. Wa khatarul qiyam, dan beratnya untuk berdiri baina yadayillahi azza wa jalla, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kalau kita besok berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan amalan kita blopetan. Ya, amalan kita blopetan. Kita ini masih belum bisa menahan banyak hal, nahan emosi belum bisa, betul? Kita masih suka marah, kita masih suka merasa benar sendiri atau ego, betul ya? Nah, egois kita masih suka merendahkan orang lain, kita masih dan lain sebagainya, betul? Itu kita. Jadi kalau itu diingat-ingat semua pelanggaran-pelanggaran apapun, apalagi zaman sekarang ini,
zaman digital. Luar biasa. Maksiat mata, maksiat jari jemari, maksiat jempol. Nah, ini ada semuanya. Ya, gimana kalau kita menghadap Allah sedangkan kita masih berblopetan dengan dosa? Itu diingat tatkala mau sholat. Loh, kalau itu yang terjadi sehingga kita menjadi takut. Ya Allah, ini aku menghadap kepadamu. Ini sedangkan dosaku seperti ini. Macam-macam dosa kita kumpulkan. Dosa yang kita lakukan itu ada dosa zahir. Dosa zahir itu ya semacam mencuri, itu dosa zahir. Ya, memukul. Tapi ada dosa batin. Apa dosa batin itu? Berpikir yang aneh-aneh atau seperti curiga atau kepada orang lain, atau bahkan juga hasud, iri kepada orang lain. Ya, ini semua adalah dosa yang sifatnya batin. Itu juga berpengaruh di akhirat pun berpengaruh. Kan di antara kita ini ada yang orang suka marah, suka dendam, ada yang penyabar, ada yang kereng itu, galak, ada yang sabar, macam-macam kan karakter kita ini kan macam-macam. Ya, nah, ini yang tidak baik itu kan membawa dampak dosa. Ini kita angkat. Tatkala kita mau sholat kita angkat, ya Allah, aku berdosa begini, kira-kira Engkau terima ndak ya sholatku ini? Aku punya dosa ini dan itu. Ya. Begitu, ini cara agar pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haulil matla, juga tentang beratnya hari kiamat. Coba kita sekarang ini pernah enggak menangis takut kalau kiamat terjadi besok itu? Pernah ada di antara kita ini? Kita menangis gara-gara kita berpikir gimana kalau besok kiamat? Enggak ada kayaknya. Kita ini senang terus, gembira terus. Kayaknya kita ini aman ya, merasa aman dari segala macam apa yang bakal terjadi di hari kiamat nanti. Betul ya? Itu kita manusia di zaman sekarang. Jadi wong Jawa gak wedi dosa blas awan. Ya, kita tidak takut dosa sama sekali. Itu rasanya seperti itu ya. Fa illam taskunil afkar bidzalika, kalau pikiran itu belum bisa tenang dengan cara membelokkan duniawi menjadi urusan ukhrawi, tadi itu kok tidak bisa, tetap aja pikiran yang kerja, pikiran yang main, pikiran yang seneng-seneng, pikiran yang yang rekreasi, pikiran pokoknya mintanya urusan duniawi saja. Fal ya'lam annahu innama yatafakkaru fi ma ahammahu washtahahu. Ketahuilah, orang yang belum bisa menghilangkan pikiran duniawi tadi untuk dilarikan kepada pikiran ukhrawi, ya, sesungguhnya dia ini orang yang pikirannya memang dipenuhi dengan kepentingan dan kemauannya saja. Jadi orang tersebut hawa nafsunya itu masih besar sekali. Hanya ingin seperti itu aja. Baik, paham ya? Dia belum berpikir gimana menikmati sholat yang berkualitas. Belum. Lu kadang sholatnya lama, tapi pikirannya kemana-mana. Ya sama aja kan? Ya, kurang berkualitas. Begitu kurang lebih. Falyatruk tilka syahawati wal yaqta tilkal alaiki. Maka kalau ingin sholatnya khusyuk, hendaklah kepentingan-kepentingan duniawi yang seperti itu ditinggalkan saja. Keperluan-keperluan itu ditinggalkan saja. Gak usah ngurusi dunia, gak usah ngurusi dunia. Kurang lebih begitu, ditinggalkan saja. Dan hendaklah dia memutus ikatan-ikatan yang mengikat dirinya dengan urusan duniawi itu. Gimana caranya seseorang agar sholatnya ini lebih dipentingkan daripada urusan duniawi.
Tapi kalau kita kan udah kadang-kadang duniawi kita anggap lebih penting daripada urusan sholat. Nah, kalau Imam Ghazali dan imam-imam yang lain, ini kitab diambil dari karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dinukil, diringkas oleh Imam Al-Maqdisi. Nah, itu mengajak kita untuk benar-benar masalah sholat. Ternyata benar-benar masalah sholat saja ini sulit ya. Akan kita laksanakan ini masih sulit. Tapi kita tidak berkecil hati. Mudah-mudahan minimal di dalam urusan sholat 5 waktu kita bisa atau menjadi hamba yang pandai di hadapan Allah SWT, sehingga kepentingan kita 24 jam terhadap duniawi ini hanya dipotong berapa waktu. Jadi kalau kita maksimal 10 menit kali 5, berapa 10 menit kali 5? 50 menit. Tidak sampai 1 jam, itu pun tidak langsung 50 menit langsung, enggak kan, cuman 10 menit tambah 10 menit tambah 10 menit. Kita usahakan bahwa di saat-saat itu kita tidak berpikir tentang dunia. Insya Allah di waktu yang lain masih banyak gitu ya untuk memikirkan dunia. Itu ajaran yang perlu kita cermati dan kita amati. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya walaupun sedikit. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.